Selamat malam, dosen yang terhormat Bapak Ahmad Tarmizi dan teman-teman semua. Di sini saya kelompok 11 yang memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Fauzan Aditya, dan Kania, Tiara, dan Karyati. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh situasional dan pengenalan masalah. Oke, slide pertama. Jadi penjelasan di sini tentang pengertian pengaruh situasional. Pengaruh situasional merujuk pada pengaruh faktor-faktor eksternal atau situasi tertentu terhadap perilaku, sikap, atau keputusan seseorang. Situasi di sekitar seseorang bisa mempengaruhi bagaimana ia berpikir dan bertindak. Meskipun karakter atau preferensi pribadi mungkin berbeda, faktor situasional bisa mencakup lingkungan fisik, tekanan sosial, kondisi ekonomi, atau kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya, seseorang yang biasanya tenang bisa bertindak lebih agresif jika berada dalam situasi penuh tekanan atau ancaman. Lu baca yang mana sih, Dit? Ini gue ngejelasin yang ini kan gue penjelasannya panjang, Kar. Oh, alah, oke. Enggak, Iya, gue ngejelasin ini, Pak. pokoknya fokusnya ke judul aja. Ntar kalau dia udah ganti judul, baru Kan ganti pas udah slide gue bilang berarti. ganti slide, gue ngomong, Tar. Ini gue ngejelasin yang ini. Yaudah, yaudah, yaudah. Yaudah, ulang lah. Ulang dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen yang terhormat, Bapak Ahmad Tarmizi dan teman-teman semua. Di sini saya kelompok 11 ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Fauzan Aditya Kadafi, dan teman-teman saya, Kania, Karyati, dan Mutiara. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengaruh situasional dan pengenalan masalah. Oke, slide pertama diganti, geser. Oke, jadi penjelasan pengaruh situasional merujuk pada pengaruh faktor-faktor eksternal atau situasi tertentu terhadap perilaku, sikap, atau keputusan seseorang. Situasi di sekitar seseorang bisa mempengaruhi bagaimana ia berpikir dan bertindak. Meskipun karakter atau preferensi pribadinya mungkin berbeda. Faktor situasional bisa mencakup lingkungan fisik, tekanan sosial, kondisi ekonomi, atau kejadian yang berlangsung. Contohnya, seseorang yang biasanya tenang bisa bertindak lebih agresif jika berada dalam situasi penuh dengan tekanan atau ancaman. Dan keputusan pembelian konsumen juga bisa dipengaruhi oleh penawaran khusus atau suasana toko. Dalam ilmu psikologi sosial, memahami pengaruh situasional membantu kita melihat bagaimana lingkungan atau konteks bisa berdampak besar pada perilaku manusia, seringkali lebih dari yang kita sadari. Oke, slide kedua. Nah, di sini ada contoh-contoh karakteristik situasi konsumen. Jadi yang pertama itu, karakteristik situasi konsumen adalah berbagai faktor situasional yang mempengaruhi keputusan dan perilaku konsumen saat berbelanja atau menggunakan produk dan jasa. Jadi ini beberapa contohnya. Yang pertama itu lingkungan fisik. Lingkungan fisik yaitu suasana tempat seperti pencahayaan, musik, aroma, dan desain tata ruang bisa mempengaruhi perasaan dan keputusan konsumen. Misalnya, toko dengan pencahayaan yang hangat dan musik lembut bisa membuat konsumen merasa nyaman dan lebih lama berbelanja. Yang kedua, waktu. Keterbatasan waktu atau waktu dalam sehari bisa mempengaruhi pilihan konsumen. Misalnya, konsumen yang terburu-buru mungkin mengambil keputusan lebih cepat atau memilih produk yang lebih praktis. Yang ketiga, kondisi sosial. Kehadiran orang lain atau interaksi sosial, baik dengan staf maupun pembeli lain, dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Misalnya, konsumen mungkin merasa terdorong atau membeli produk tertentu jika ada promosi dari teman atau pengaruh sosial. Yang terakhir, yang keempat, kondisi psikologis. Perasaan atau mood konsumen saat itu juga mempengaruhi keputusan. Konsumen yang sedang merasa senang atau santai mungkin lebih impulsif, sementara konsumen yang sedang stres bisa lebih selektif atau berhemat. Oke, mungkin slide selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya, Kania. Slide selanjutnya, jadi geser. Baik, untuk selanjutnya ada pengaruh situasional dalam pengambilan keputusan.
Yang pertama itu bagaimana situasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Situasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian itu jika kita ada besarnya pembelian, yang dimana situasi ini mempengaruhi jumlah produk yang kita beli. Misalnya, saat ada diskon besar-besaran, konsumen cenderung membeli lebih banyak. Yang kedua itu dari metode pembayarannya. Situasi ini dapat mempengaruhi metode pembayaran yang dipilih. Jika konsumen membawa uang terbatas, mereka mungkin lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Yang kedua, bagaimana sih situasi dapat mempengaruhi pilihan produk? Situasi dapat mempengaruhi pilihan produk apabila kita tidak punya waktu, terus kita melihat tempatnya, kondisi fisiknya, kondisi sosial, emosi, dan tekanan. Dan yang ketiga, bagaimana sih situasi dapat mempengaruhi perilaku konsumen? Situasi dapat mempengaruhi perilaku konsumen itu dilihat dari yang pertama loyalitas merek, yang dimana situasi ini dapat mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Misalnya, jika produk favorit konsumen sedang tidak tersedia, mereka mungkin mencoba merek lain. Yang kedua itu dari pengalaman belanjanya. Situasi ini menciptakan pengalaman belanja yang unik bagi setiap konsumen. Pengalaman yang positif akan mendorong konsumen untuk kembali. Dan yang ketiga adalah kepuasan konsumen, yang dimana kepuasan konsumen terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh situasi saat pembelian dan penggunaan produk. Slide selanjutnya, Kak. Kemudian kita masuk dalam pengenalan masalah. Apa sih pengenalan masalah? Pengenalan masalah adalah proses dalam pengambilan keputusan dengan pengenalan masalah atau kebutuhan pembelian menyadari suatu perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan itu bisa digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Tahapan pengenalan masalah merupakan sebagai awal mula di mana individu mulai menyadari bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Masalah mengenai kebutuhan yang ingin dipenuhi dapat timbul dari stimulus internal maupun eksternal. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya, Karyati. Terima kasih. Untuk faktor yang mempengaruhi pengenalan masalah dalam pembelian konsumen, yang pertama ada kebutuhan dan keinginan, yang kedua ada persepsi kepuasan, pengalaman negatif, dan juga kualitas yang menurun. Yang ketiga ada perubahan lingkungan, yaitu tren pasar dan perubahan ekonomi. Yang keempat ada pengaruh sosial, yaitu referensi sosial dan media sosial. Yang kelima ada pendidikan dan pengetahuan, yaitu informasi yang diterima, edukasi konsumen. Yang keenam ada persepsi resiko, terutama resiko keuangan dan juga resiko kesehatan. Lalu ada jenis-jenis pengenalan masalah. Yang pertama, masalah yang dapat diduga, yaitu konsumen menyadari adanya kebutuhan yang akan datang dan mempersiapkan diri untuk memenuhinya. Yang kedua, ada masalah yang tak terduga, terjadi ketika masalah muncul secara mendadak, sehingga konsumen segera mencari solusi. Yang ketiga, masalah yang berkembang, yaitu masalah ini secara bertahap dan semakin dirasakan seiring waktu. Lalu yang keempat ada masalah peluang, yaitu konsumen mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kondisi saat ini. Selanjutnya ada contoh kasus dan perilaku konsumen. Latar belakang kasusnya adalah anak seorang profesional muda yang baru saja mendapatkan promosi, sedang mempertimbangkan untuk membeli mobil baru. Dia memiliki anggaran yang cukup.
tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusannya. Lalu ada pengaruh situasional. Kondisi ekonomi saat ini ekonomi sedang lesu dan banyak teman Ana yang sedang mengalami kesulitan finansial, membuatnya ragu untuk melakukan pengeluaran besar. Yang kedua ada tawaran dari dealer. Mobil memberikan diskon besar dan program pembiayaan yang menarik. Penawaran ini mempengaruhi persepsi Ana tentang apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli mobil. Yang ketiga, itu ada pengaruh sosial. Teman-teman Ana yang sudah memiliki mobil sering membahas pengalaman mereka dan merekomendasikan model tertentu. Ini mempengaruhi Ana untuk mempertimbangkan model yang sama agar tidak ketinggalan tren. Yang keempat adalah kebutuhan pribadi. Ana membutuhkan mobil untuk mobilitas sehari-hari dan merasa bahwa memiliki mobil akan meningkatkan kualitas hidupnya. Ini menjadi faktor penting dalam keputusannya. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Ana pergi ke dealer pada akhir pekan, di mana suasana ramai dan dealer menawarkan acara khusus. Lingkungan yang meriah ini mendorongnya untuk lebih bersemangat dan membuat keputusan lebih cepat. Lalu analisis keputusan. Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa faktor-faktor situasional sangat mempengaruhi keputusan Ana untuk membeli mobil. Keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan kebutuhan fungsional, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan penawaran yang tersedia. Ana harus mengevaluasi semua faktor ini untuk membuat keputusan yang paling rasional dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, Ana akhirnya memutuskan untuk membeli mobil, menganggap bahwa keuntungan dari mobil baru lebih besar daripada risiko finansial yang mungkin dihadapinya. Baik, untuk kesimpulannya, kesimpulan dari pengaruh situasional itu merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan memahami faktor-faktor ini dapat membantu pemasar dalam merancang strategi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Dengan memperhatikan kondisi fisik, sosial, waktu, dan alasan pembelian, juga suasana hati pembeli, pemasar dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih positif dan memuaskan. Dan untuk kesimpulan pengenalan masalahnya, yaitu ketika konsumen menyadari adanya ketidakpuasan atau kebutuhan yang mendesak, yang bisa dipicu oleh pengalaman pribadi, pengaruh sosial, atau perubahan mendesak sesuai kebutuhan tersebut, akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Dengan memahami hubungan antara faktor situasional dan pengenalan masalah, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Jika masih banyak kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.